Bimbingan teknis digitalisasi bahan ajar untuk guru SMK Sekota Payakumbuh telah selesai dilaksanakan. Bimbingan teknis yang telah digelar sejak 10 November hingga 8 Desember 2022. Sebanyak 450 guru serta kepala atau wakil kepala sekolah menengah kejuruan Sekota Payakumbuh yang terbagi dalam 9 angkatan telah dibekali keterampilan terkait digitalisasi bahan ajar. Melalui BIMTEK bertajuk Creative Learning in Digital Age itu, ratusan guru SMK Payakumbuh diharapkan mampu beradaptasi dengan pesatnya perkembangan teknologi, serta memanfaatkannya secara kreatif dalam proses pembelajaran di sekolah. Itu ya. Ada dulu deh ya. Ada. Bikin kue-kue. Kalau bikin kue-kue itu jadi bikin itu yang sudah pesan. Pak. Bikin kue, maka anak SMK kita bikin. Ya. Anak SMK kita bikin, terus itu yang dipasarkan di luar. Ya. Dalam BIMTEK yang berlangsung di salah satu hotel berbintang di Kota Bukit Tinggi ini, para peserta didampingi oleh para pakar yang didatangkan dari Jakarta dan Padang. BIMTEK ini merupakan program Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat dengan dukungan dana pokir Ketua DPRD Sumbar Supardi. Dalam acara penutupan BIMTEK tersebut, Supardi berbicara banyak hal mengenai kependidikan, kemandirian, serta visi menghadapi era digital. Politisi dari Partai Gerindra ini melihat bahwa saat ini dunia berubah dengan cepat. Segala aspek kehidupan berkaitan erat dengan teknologi digital yang terus diperbaharui. Siswa harus lebih menguasai dan akrab dengan perubahan tersebut ketimbang guru. Karenanya guru perlu dibekali keterampilan digital, termasuk digitalisasi bahan ajar. Sosok yang dikenal punya perhatian terhadap dunia pendidikan ini juga berharap guru bisa mengimbangi siswa dalam soal pengetahuan digital. Ketika siswa melihat guru kurang mengerti dunia digital, maka kepercayaan siswa bisa hilang. Pusatnya perkembangan berbagai media digital baru yang dapat diakses dengan gampang oleh siswa, membuat guru harus memposisikan diri sebagai mediator. Dengan menekankan peran guru sebagai mediator ketimbang pendikte, Supardi menilai SMK akan mampu menjadi penghasil pribadi-pribadi yang mandiri, kreatif, dan inovatif. Seperti mana yang telah kita tadi, kalau dahulu murid-murid kita itu tidak punya media alternatif untuk bisa meningkatkan pembelajaran ya.
selain dari para pendidikan formal. Mereka tidak punya pilihan-pilihan lain. Tapi pada hari ini generasi muda kita itu lebih cenderung banyak mendapatkan media pembelajaran itu di luar sekolah formal. Jadi sekolah formal itu tidak hanya lagi sebagai satu pendidikan, anak pendidikan, tapi sudah banyak timbul media-media lain di luar itu. Hal ini disebabkan karena begitu pesatnya perkembangan teknologi digital kita. Guru-guru harus bisa mempersiapkan itu semua. Maka kita bilang bahwasanya guru ke depan tidak hanya lagi sebagai seorang narasumber, tapi guru ke depan itu akan lebih banyak berperan sebagai mediator bagi anak-anaknya. Kenapa? Anak-anak itu butuh seorang mediator yang akan bisa mencoba tempat bagi anak bertanya, tempat bagi anak untuk bisa berdiskusi. Nah, disitulah perannya guru. Kalau ilmu, mereka bisa dapatkan di bangku formel dan juga bisa didapatkan di bangku non formel. Di luar juga lebih banyak. Bahkan anak-anak yang pintar dan cerdas itu banyak dilahirkan oleh lembaga-lembaga atau oleh lembaga-lembaga non lembaga yang resmi. Banyak melahirkan anak-anak yang pintar dan cerdas. Itu juga bisa kita lihat di dunia sendiri. Ini dengan telah banyaknya kelas BIMTEK yang kita gelar bagi guru-guru SMK di Kota Payakumbuh, bagaimana kita melihat perkembangan sini? Nah, kita pertama tentu ingin mengharap guru-guru tersebut bisa mengimbangi ya teknologi digital tadi, sehingga mereka tidak menjadi sasaran empuk bagi siswa-siswanya nanti. Ketika siswa melihat bahwasanya guru tersebut tidak lagi mampu sebagai mediator bagi mereka, tentu si murid tadi akan lari dari guru. Nah, guru kehilangan peran ketika itu. Nah, yang kedua itu adalah bagaimana guru bisa merubah mindset untuk masa depan SMK sendiri. Kita berharap bahwasanya SMK ke depan itu tidak menciptakan pekerja-pekerja baru, tapi menciptakan entrepreneur yang basisnya itu adalah kemandirian. Berbagai jurusan telah tercipta di SMK kita, banyak ya. Dan itu umumnya jurusan-jurusan yang memang secara kebutuhan lapangan pekerjaan itu sangat dibutuhkan. Nah, hanya saja bagaimana murid kita tadi, tamatan SMK tadi itu betul-betul siap ya, secara kemampuan, secara semangat mereka kita tamat ke lapangan. Tapi yang jelas si murid tadi betul-betul dibekali bagaimana mereka betul siap untuk bisa mandiri ketika mereka keluar dari SMK, tidak sebagai pekerja atau buruh ketika mereka tamat di SMK. Jadi doktrin yang selama ini mungkin dilaksanakan ada bahwasanya mereka harus rajin belajar, kalau rajin belajar dia tamat dia dapat diterima di perusahaan A, B, C, itu nggak lagi berlaku. Tapi doktrin yang kita lakukan itu adalah bagaimana mereka bisa keluar dari SMK, mereka bisa hidup, bisa mandiri, dan bisa berinovasi, menciptakan sesuatu yang belum pernah diciptakan oleh orang lain. Supardi memberi contoh dalam soal pembuatan kue. Siswa tidak harus selalu mengikuti resep yang telah ada, namun bisa mengembangkan resep-resep baru yang mereka pelajari di internet. Dan tugas gurulah untuk memfasilitasi terciptanya varian kue yang baru dan segar itu. BIMTEK kali ini memang ditujukan terbatas untuk guru SMK Payakumbuh. Namun pilihan ini bukan tanpa alasan. Sebab Payakumbuh sendiri akan dijadikan pilot project, karena Supardi menilai Payakumbuh lebih siap dalam beberapa hal. Saat ini Payakumbuh telah memiliki sejumlah aplikasi untuk memudahkan pelayanan publik serta mendorong tumbuh kembangnya UMKM. Payakumbuh juga salah satu dari 50 kota atau kabupaten di Indonesia
yang masuk dalam program pendampingan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika. Seperti dikutip dari NatGeo Indonesia, program itu bernama Gerakan Menuju Smart City. Supardi memang punya visi membangun Payakumbuh sebagai kota digital, dengan pendidikan berbasis digital sebagai salah satu bagiannya. Dari Kota Payakumbuh, Ikhlaso Ihsan, Genai TV.